Dahulu, aku kira dengan belajar akan membuatku menjadi pintar. Semakin banyak mencari tahu, aku kira akan membuatku semakin benar. Namun ternyata, sejatinya ilmu itu membuat kita semakin sadar. Semakin jauh menyelam, membuat aku merasa tidak berhak untuk benar. Malu rasanya melihat diri yang begitu naif. Tak berdaya saat dihadapkan pada luasnya kekuasaan Sang Pencipta. Semoga setiap perjalanan bisa memberi kita pelajaran yang akan semakin menyadarkan kita betapa kita tidak berhak untuk merasa benar. Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel OGT ID. Reni di sini yang akan mengajak kalian untuk muncak. Ya, kali ini saya berada di Bukit Malang ya, dan ini Bukit Malang ada di Lombok pastinya, bukan Malang yang ada di Jawa sana, bukan. Jadi di sini ada salah satu bukit namanya Bukit Malang yang pasti puncaknya sangat indah, dan saat ini saya sedang berada di base campnya atau di area registrasinya. Tadi sebenarnya saya sampai di sini agak cepat sih, dan setelah melakukan registrasi, kemudian kita juga sempat sarapan tadi di sini, makan sebelum jalan sama teman-teman. Kemudian mengatur barang bawaan dan akhirnya kita akan memulai perjalanan. Oke, seperti apa Bukit Malang? Bagaimana keindahan puncaknya? Seperti apa treknya? Ikuti terus perjalanan saya kali ini. Tapi jangan lupa buat kalian yang baru pertama kali menonton video ini atau baru pertama kali mampir di channel YouTube OGT ID, silahkan tekan subscribe karena saya akan terus membagikan tempat-tempat keren, tujuan-tujuan wisata yang keren di Pulau Lombok. Jadi agar kalian selalu update, subscribe channel OGT ID. Dan kalau kalian suka konten ini, silahkan klik like. Berikan komentar terbaik kalian di bawah, atau kalau ada pertanyaan, komen saja, nanti saya akan replay. Setelah melakukan registrasi dan persiapan perjalanan, akhirnya kami memulai pendakian. Bukit Malang adalah salah satu tujuan pendakian yang masih termasuk baru di Lombok. Karena bukit ini baru dibuka dan viral di kalangan pendaki, khususnya pendaki lokal beberapa tahun terakhir ini. Menuju base camp Bukit Malang sangatlah mudah. Rute sederhananya tepat di pertigaan sebelah barat jalan sebelum jebak Pesugulan Tanjakan Pusuk Sembalun, kalian ambil kiri. Tinggal ikuti saja jalan itu, sebab pengelola sudah menyiapkan penunjuk arah yang sangat jelas. Saat ini perhatianku sedang teralihkan oleh sesuatu. Di sana, di antara semak-semak itu. Meski berjibaku dengan semak belukar, aku mencoba untuk menggapainya. Kita baru saja memulai perjalanan, dan tadi ya, di pinggir jalan, bahkan dari base camp tadi, saya sudah menemukan beberapa buah beri. Saya kurang tahu apa namanya, tapi yang jelas ini adalah termasuk buah beri ya, atau tepatnya beri hutan. Jadi ini nih.
Ya, ini. Dan ini tentu saja bisa dimakan. Rasanya tuh ada asemnya, ada manisnya juga. Kemudian ada bijinya yang agak krenyes-krenyes. Yang pasti ini menjadi makanan di jalan yang bisa kalian temui. Mungkin saat ini lagi musimnya nih, buah beri. Beri hutan. Oke, kita lanjut. Beri hutan. Aku tahu tentang buah ini dari hasil membaca beberapa artikel online. Kebetulan, pada pendakian kali ini, aku melihat buah yang aku sebut beri hutan ini cukup lumayan di sepanjang awal perjalanan kami. Aku pun memetik dan menikmati jamuan alam ini. Di depan, terlihat pepohonan yang besar-besar menjulang, dan jalan setapak ini menuntunku mendekati hutan. Sehabis dari base camp, kita melewati pemandangan terbuka dan akhirnya kita tiba di Gerbang Rimba, atau kalau di bahasa lokal yaitu bahasa Sasak, bahasanya orang Lombok, kami biasanya menyebutnya dengan Jebak Gawah gitu ya. Jadi saya rasa ini adalah Gerbang Rimba atau Jebak Gawahnya, di mana di sini ada semacam gerbang dan dalamnya ini adalah berupa hutan yang pastinya vegetasinya lebih rapat lagi. Oke, kita lanjutkan. Jarak Gerbang Rimba dari base camp tidak terlalu jauh. Hanya sekitar setengah jam. Setelah melewati Gerbang Rimba, vegetasi perjalanan menjadi berubah. Pepohonan mengapit sisi kiri dan kanan perjalanan kami. Bahkan, sinar matahari pun terbendung oleh rimbunnya hutan. Tentu saja, ini membuat nuansa perjalanan terasa sejuk dan menyegarkan. Dan kami pun tiba di pos 1, Mata Air Cinta namanya. Di pos 1, sesuai namanya, pos Mata Air Cinta, terdapat mata air yang dapat diminum. Dan karena persediaan airku di botol kecil sudah habis, sembari melihat keadaan sumber mata air, kami pun mendatanginya. Jarak mata air ini tidak terlalu jauh dari pos 1. Kurang lebih sekitar 70 meter. Aliran airnya cukup besar. Aku rasa di musim hujan airnya pasti akan lebih besar lagi. Kejernihan dan kesegarannya khas pegunungan. Apalagi diminum di antara dahaga perjalanan. Nikmat.
kami meninggalkan pos mata air cinta dan melanjutkan perjalanan. Akhirnya kita sampai di pos 2 atau pos Raja Rimba. Lumayan perjalanannya. Ini jarak dari pos 1 menuju pos 2 ini nggak terlalu jauh. Cukup dekat. Tapi karena konturnya yang lumayan curam, kemiringannya lumayan nih. Jadi akan lumayan menguras energi untuk sampai di pos 2 Raja Rimba ini. Di sini sih tulisannya ada mata air. Kalau dari arah saya saat ini adalah ke arah kanan. Kurang lebih 30 meter. Dan karena botol saya sudah persediaan air minum sudah menipis, saya rasa kita perlu coba untuk mengecek apakah airnya masih ada atau tidak. Oke, di sini kita menemukan pipanya. Ini. Dan tadi juga ada beberapa pipa di sana, cuman pipanya terputus. Sementara di sini tidak ada air yang keluar dari ujung pipa ini. Coba kita cek sedikit ke sana. Mudah-mudahan ada. Sejauh ini di sini banyak banget potongan-potongan pipa yang menumpuk, tapi airnya masih belum ada juga. Dan ini aliran pipanya masih ke atas sana. Mungkin kita cek karena persediaan air sedikit, sambil kita cari tahu apa yang terjadi sebenarnya di sini. Cuma pipanya doang. Oke, saya rasa pencarian kita harus sampai di sini. Karena ini saya udah jalan agak lumayan jauh nih, udah lebih dari 30 meter seperti yang dituliskan di sana tadi, di pos 2. Namun kondisi yang kita temukan di sini tadi, pipanya terputus, banyak banget putusannya, dan sebenarnya ini jalannya masih ada ke sana, masih ada jalan. Kemudian pipanya juga masih ada arahnya ke sana. Tapi karena jalannya ini udah mulai terjal nih, udah mulai miring, terjal. Dan saya rasa meskipun untuk air botol kecil saya habis, tapi persediaan air kita masih cukup lah untuk kebutuhan konsumsi. Jadi saya rasa untuk saat ini air tidak ada ya di pos 2. Memang nggak ada ya? Udah sampai jauh tadi? Gimana dong ini? Kamu balik dong ini. Nggak, ikutin aja teman saya itu udah tahu air. Tahu ya? Ya? Jadi ini mau ngambil air. Iya, cuman airnya nggak ada. nggak ada sih katanya, tapi nggak tahu Iya. abang-abang yang depan siapa tahu dia. Saya udah jalan duluan sih tadi, udah Mungkin lumayan sidenya jauh. nggak beruntung. Iya. Nggak ada apa pak? Apa? Nggak ada mata air apa? Enggak ada. Mata air kehidupan Pipanya terputus. terputus. Iya. Tapi kalau terputus kan harusnya tetap ngalir dong airnya. Putusannya banyak. Oh gitu. Ah, bukan. Putusnya sering. Oh gitu. Really? Tapi berarti ada pusatnya dong. Berarti sidenya nggak sabar nih kayaknya sampai sana. Nggak yakin sih.
Ada mungkin pusatnya tapi Cuman Sidongnya aja yang nggak ini semangat. bukan, dia mungkin jauh. Mungkin. Ya. I don't wanna try. Iya daripada Dan kita. saya rasa ini adalah tembusan jalur yang dari Tombong Ngerbu itu ya. Yang Bukit Iya, Kondo itu ya. iya. Nah kita tuh rencananya mau lihat sana tadi. Tapi Cuman kita udah dari Mataram udah ngebooking yang sebelah sini, yang jalur ini. Gitu. Katanya sih resminya nggak ini ini, ya? katanya sih nggak ini apa namanya? Resmi. Nggak resmi. Ya. Jadi kita nggak mau ngambil resiko ya udah. iya dong. Daripada Jadi apa-apa. jadilah pendaki yang baik. Oh iya, yang taat Aku udah aturannya. bilang tadi, Oh iya gimana? Udah kalau bilang? udah ada kesempatan ada air ambil. Siapa tahu di sana orang bilang ada tapi enggak ada kayak gini kan Ya, bener. Terus Iya, saya you rasa was right. filosofinya tinggi. Iya, aku udah bilang kalau kita di situasi yang kayak gini jangan buang kesempatan guys. Waduh. Kalau udah ada tahu itu ada ambil, Aduh jangan kelilipan gue nih. kayak gini kita nggak ada air di sana nanti turun lagi pun satu jauh naiknya yang susah. So you wanna chase them? No. Let's go back. Aku rasa ini adalah pelajaran yang amat penting. Bahwasannya, ketika ada sebuah kesempatan atau peluang, maka hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mengambilnya, sekalipun di waktu yang akan datang, terlihat keindahan yang lebih besar, namun belum nyata. Dalam perjalanan ini, aku melihat pelajaran yang amat nyata. Tidak sedikit dari beberapa pendaki bahkan terkesan seperti menghambur-hamburkan air yang mereka bawa dari pos 1 tadi. Berharap di pos 2 dapat diisi penuh kembali. Namun, lacur sudah kedung terjadi. Di pos 2, kami tidak menemukan air. Bagiku, sekalipun di pos 2 ada air yang mengalir, namun itu tidak membenarkan sikap kita untuk menyia-nyiakan air yang kita miliki. Sebab di dalam perjalanan seperti ini, hal apapun bisa terjadi. Alam menyediakan banyak hal untuk kita, mulai dari keindahan hingga kehidupan. Hanya kita harus bijak memanfaatkan semua yang ada. Akhirnya kita sampai di pos 3 dan sejak keluar dari, bahkan saya rasa mungkin dari dalam hutan tadi itu ya, kabut sudah menyelimuti sekitar, dan begitu kita keluar kabut semakin tebal. Di sini bisa dilihat di sekitar ini sangat tebal sekali kabutnya. Enak banget suasananya. Pos 3 Bukit Malang adalah pos terakhir sebelum mencapai area camp. Jadi tadi itu kita nyampe di area camp. Tepatnya saat ini kita ngecamp di Puncak Kondo ya. Jadi kita sampai di area camp itu malam, sudah gelap tentunya, mungkin tadi sekitar jam 7 malam kayaknya. Dan saat ini kita sudah masak-masak ceritanya nih. Ya, jadi kita sedang persiapan untuk makan malam. Selanjutnya nanti mungkin bincang-bincang malam dan Menikmati kopi. ya, menikmati kopi. Mantap, mantap jiwa. Oke, sementara kita makan malam dulu nih. Lekak ikut selapu nih, coba kelekan aku. Oh iya, perjalanan kali ini aku bersama 3 lelaki muda belia. Mereka ini sudah sering ingin ikut muncak, namun baru terwujud pada kesempatan kali ini. Ini manusia paling unik ini. Kali ini
dia makan mie pakai tangan. Kenapa makan mie pakai tangan? Biar nikmat. Bumbunya baku. Terus kemarin ada lagi kejadian unik ketika beli kopi. Bumbunya baku. Beli kopi di toko, ngambilnya bijian, nyobek dari satu renteng gitu ya. Tapi sudah segel itu tuh. Ya Allah. Nah, jadi kalau di sini itu di Puncak Kunduh ini, untuk mencapai Puncak Kunduh itu bisa melalui dua pintu atau dua jalur yang berbeda. Ya, kalau kita sebut jalur utara dan jalur selatan lah ya. Jadi kalau di jalur utaranya ini jalur lewat Sapana Prupu. Jalur yang kedua, jalur alternatifnya itu yaitu melalui pintu selatan atau melalui pintu Bukit Malang. Nah, ini nih jalur yang saya lalui saat ini. Jadi setelah tadi pagi kita mencoba membuat api unggun untuk menghangatkan diri sambil masak nasi di sini untuk sarapan. Dan tempat kami ngecamp saat ini adanya di Puncak Kunduh ya. Kita ngecamp di Puncak Kunduh dan view-nya di sini di sebelah barat kita di sini atau di depan saya saat ini, di sana ada Sabana Prupu. Dari atas sini bisa terlihat dengan jelas orang-orang yang ngecamp di bawah sana. Kemudian ada juga terlihat jalur pendakian Sapana Prupu dari pintu Sapana Prupu di sana, ya. Dan dari semalam di sini cuacanya enak banget, nggak ada angin, nggak terlalu angin lah ya. Kemudian nggak terlalu dingin juga, jadi enak banget nih cuacanya. Dan di Puncak Kunduh ini area campnya cukup luas. Di puncak di sana itu lumayan luas di sana area campnya. Cuman kami bergeser agak ke kiri dikit ya, karena di sini lebih kondusif lah. Jadi nggak terlalu rame di sini, malah cuma ada tenda kami aja, 2 tenda. Dan area camp di sini tentunya selain di Puncak Kunduh ini ada lagi tuh di bawah sana di area camp 1 Bukit Malang kemarin. Jadi ada 2 area camp. Ada di area camp 1 Bukit Malang dan area camp Puncak Kunduh. Jadi ada dua area camp di sini. Dan lumayan luas, area campnya luas. Jadi ngapit lagi ulam rambut kutu. Jarak area camp 1 Bukit Malang dengan area camp Puncak Kunduh tidak terlalu jauh. Kemiringannya pun tidak terlalu curam. Sehingga semalam kami memutuskan untuk camp di Puncak Kunduh. Selain itu, menurutku view terbaik adalah dari Puncak Kunduh. Akhirnya kita sudah selesai masak-masak. Wah, menunya ini cukup mewah nih. Jadi kita mau sarapan dulu. Habis itu berkemas dan bersiap untuk kembali. Oke, kita sarapan dulu ya. Sebayar ya, nah. Bisa boleh bayar. Sembari menikmati pagi,
kami mempersiapkan sarapan sebelum akhirnya berkemas untuk bergegas kembali. Bersama 3 lelaki belia ini, aku berbagi satu cerita perjalanan di jalur pendakian. Selanjutnya, aku berharap bisa berbagi cerita bersama kalian, teman, di jalur pendakian berikutnya. Tidak perlu menjadi orang besar untuk melakukan perubahan kecil. Lakukanlah hal-hal yang sederhana untuk memberikan perubahan yang besar. Bahkan mulai dari peduli terhadap lingkungan. Dan yang lebih sederhana lagi, hidupkan rasa peduli itu sendiri. Akhirnya sampai di sini perjumpaan kita untuk kali ini. Kita bertemu lagi di perjalanan-perjalanan berikutnya. Dan saya akan masih mengajak kalian untuk berkeliling dan jalan-jalan di Pulau Lombok. Jadi, buat kalian yang baru menonton atau mampir di YouTube channel Ogita ID, silahkan subscribe untuk update video-video yang akan saya bagikan selanjutnya. Saya Randy dari Ogita ID. Tetap jaga kebersihan, selalu jaga kesehatan, dan lestarikan alam kita. Sampai jumpa, terima kasih, dan assalamualaikum.